Sikat, obrolan psikologi, santai tapi tetap serius. Sikat episode ini beritanya agak miris. Topik yang kita bahas bukan sedikit ya, tapi miris sekali ya. Kita membawa sebuah topik yang bikin kita mungkin agak deg-degan ya. Dengernya aja mungkin udah ngeri. Seorang anak usianya 3 tahun di Jember, ususnya penuh cacing. Harusnya ususnya penuh makanan, penuh nutrisi, perasaan penuh cinta, ini isinya cacing. Dari hidung bahkan sampai kemaluan keluar cacing. Kita akan bahas ya, nanti lebih jauh. Masyarakat menyalahkan dokternya, tenaga medisnya. Padahal salahnya siapa nih Pak biasanya? Salah orang tua. Lagi-lagi orang tua. Nanti kita bahas kenapa bisa ya, ada kondisi psikologi apa di balik kejadian yang ya cukup ekstrim ya seperti ini. Dan seperti biasa kita akan ditemani oleh psikolog keluarga kita, Ibu Pauline, silakan. Iya, oke. Semangat ya. Semangat untuk membahas barang-barang atau hal-hal yang kurang beres. yang ditimbulkan oleh banyak masyarakat. Iya. Ya miris sekali ya memang Pak Ber. Ini bisa terjadi. Oke, ayo Pak Ber, apa yang mau kita kupas nih? Kita kupas dari latar berita ya. Anak usianya 3 tahun. Oke. Di sebuah kota di Indonesia tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir dekat TPA. Sering main tanpa alas kaki di tanah terkontaminasi. Air minum tidak selalu direbus. Wow, ini luar biasa. Sibuk banget. Ngerebus air lama nggak sempat. Minum aja langsung. Akibatnya infeksi cacing berat, usus penuh, cacing keluar dari hidung dan kemaluan. Dokter menyatakan ini bukan salah medis, tapi salah sanitasi dan pengawasan orang tua. Mulai lempar-lemparan nih kayaknya. Tapi dokter juga bingung karena dokter bukan yang membesarkan anak ini loh. Ya kan, dokter hanya mencoba mencari suatu solusi untuk pengobatannya. Tapi kalau di rumahnya air minum langsung, ya sesekali dimasak lah, seminggu sekali. Dokter sudah kasih rekomendasi, airnya direbus, kasih obat cacing rutin, jaga kebersihan anak dan jangan biarkan anak main di lokasi berbahaya. Saran dari dokter. Tapi namanya saran ya, nanti obatnya diminum 3 kali sehari, sampai rumah minum sekali agak enakan, sudahlah gak usah diminum. Kalau ditanya kenapa gak diminum, obat kimia bahaya. Selalu punya alasan pembenaran, merasa lebih pintar dari dokter yang udah kuliah mungkin di atas 5 tahun. Cuma hasil browsing YouTube, browsing scroll, sudah ngerasa yang paling pintar. Obat medis berbahaya herbal lebih baik, padahal belum tentu herbal yang diminum bukan obat berbahaya. Ini ya, masyarakat super pintar kita sekarang. Kita kembali nih. Kita lihat sudut pandang psikologinya ya. Sudah dikasih saran sama dokter, tidak didengarkan dan tetap aja. Ini kenapa nih? Ya kalau saya lihat sih dari pola keluarganya itu juga ikut mendukung ya terjadinya hal ini. Jadi karena kedua orang tuanya betul-betul sakit, satu sakit gangguan mental, satunya sakit fisik. Dan diasuh oleh neneknya yang mungkin juga buta informasi, buta kesehatan, buta kebersihan dan segala macam. Ya ibaratnya dirawat apa adanya. Yang penting anak itu makan atau main atau apapun itu. Dengan segala keterbatasan mereka. Gitu. Jadi ya akibatnya semua hal itu mendukung terjadinya peristiwa ini. Ini berarti kan di kondisi ternyata orang tuanya sakit begitu ya? Ya. Kedua-duanya, satu gangguan mental, satu mengalami sakit fisik. Betul. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negaranya kemana nih Bu? Ya nggak tahu, negaranya pergi ke negara lain. Absen. Pergi ke negara lain. Ya ini kayak sudah jatuh tertimba tangga yang 1, 2, 3 dan seterusnya ya kan. Tangga kan ada tahap-tahapnya ya. Nah ini mana dan nih itu yang betul-betul biasanya luar biasa. gerakan-gerakan yang katanya melindungi anak nih lari kemana nih? Sembunyi kali. Sibuk. Ya, Sibuk ya. ngurusin bendera. Ya ini tentang kemanusiaan lagi-lagi ya. Kita kadang bingung. Banyak sih orang yang flexing, bantu orang sana sini, banyak kok orang-orang terdekat. Banyak yang butuh bantuan, gak usah jauh-jauh dicari. Sekeliling orang-orang terdekat gak usah kirim bantuan jauh-jauh. Apalagi sampai ke negara lain. Bantu perang di negara lain. Nih anak di TPA gak dibantu. Oke kita kembali ya. Sudut pandang psikologinya ini sudah bukan psikologi lagi ya. Tapi kondisi memang secara keterbatasan secara biologinya. Karena yang satu ada gangguan mental, yang satu mengalami kondisi fisik yang tidak sehat, akhirnya dirawat oleh neneknya. Begitu cerita lengkapnya berarti ya? Iya. Ini banyak dialami ya.
di plus 62 ya, dikit-dikit nambah keturunan. Cerita banyak anak banyak rezeki. Konsep ini masih relevan nggak sih Bu kira-kira di negara kita? Iya, kalau sekarang sih sudah nggak relevan ya, karena mengurus satu anak saja yang seperti ini. Artinya kalau orang tua tidak punya informasi yang cukup banyak bagaimana cara mengasuh, merawat anak, ya, itu juga akan kesulitan. Bukan hanya sekedar membuat dan membesarkan, tapi kan juga tanggung jawabnya besar. Nah, baru 1-2 anak, bagaimana kalau banyak ini? Jadi bukan rezeki lagi, tapi menjadi apa ya? Kita harus sadar sama kemampuan kita ya. Ya, betul. Harus sadar sama kemampuan kita, bagaimana kita sanggup merawat atau tidak. Kan banyak, tapi ini Bu masih di daerah-daerah kecil terutama ya. Ya kalau nggak anaknya banyak atau nggak punya anak dengan gender tertentu ya harus tambah terus. Mau utang mau apa kayak nggak ngurus. Kok nanti kalau anaknya banyak orang tua bakal diurus atau diasuh sama anak setelah masa tua. Ini konsep-konsep begini masih relevan juga nggak nih? Sudah enggak ya? Masih banyak loh tapi. Masih banyak yang melakukan tetapi sudah tidak relevan ya. Bagaimanapun anak-anak zaman sekarang sudah punya pemahaman atau konsep sendiri. Mereka yang penting membantu orang tua dengan caranya, dengan tidak tinggal sama mereka, dengan menjauh, dengan apapun, hidup mandiri dan segala macam. Gitu. Jadi beberapa hal ya mau nggak mau kita harus terima dengan konsep yang berbeda itu, tidak sama dengan kita zaman dulu. Gitu. Baru 80 tahun loh Bu tapi merdekanya gitu. Nggak lama-lama banget deh. Oke kita kembali lagi ya. Ini tentang tadi seperti disampaikan sama Ibu Paulina. Tentang kesiapan kita dan sudah banyak hal-hal atau konsep-konsep lama yang ya kita harus update. Sesuaikan dengan kondisi sekarang. Kesanggupan. Kita kan banyak sekali nih nggak sanggup, nggak sengaja punya anak. Nggak sengaja bisa ya? Nggak bisa. Kan pasti akan ada selalu alasan klise orang tuanya salah satu lari anaknya ditinggal. Ini kan alasan klise banget. Tapi masih dilakukan, masih coba-coba. Sudah tahu siap ditinggal tapi masih coba-coba. Ini banyak. Membesarkan anak itu kalau kita lihat dari teori ya. Dari teori tentang ecological system teori ya. Anak berkembang dalam ekosistem mikrosistem pertama yaitu keluarga. Kedua ekosistem, lingkungan sekeliling sekitar. Dan yang terakhir dalam makrosistem itu budayanya. Tiga-tiganya kita harus persiapkan dulu. Tinggal di lingkungan keluarga yang tidak sehat, cepat-cepat punya anak, berharap anaknya secara emosi sehat dan normal. Nggak mungkin. Pasti akan terpengaruh. Karena tinggal di lingkungan yang seperti itu. Ya. Kalau kita kembalikan ke tadi, ini nih. Kalau ada cerita seperti ini kan anak sudah ada, orang tuanya sakit, neneknya mungkin sudah usia. Nah, hal-hal seperti ini solusinya sebenarnya apa sih? Ya sebetulnya di situ kan juga ada lingkungan di mana ada orang lain yang tinggal. Nah, bagaimana orang-orang lain di luar situ, sekitar keluarga tersebut yang punya rasa peduli, ya, akan kesulitan mereka, akan kekurangan dan sebagainya. Karena kalau dilihat ini betul-betul terpuruk sekali ya keluarga ini. Ayah dan ibunya mengalami kondisi fisik dan psikis yang mungkin tidak tahu kapan akan bisa disembuhkan. Neneknya punya keterbatasan dan orang sekitarnya itu yang harus juga aktif. Walaupun mungkin ya kita juga nggak tahu ya neneknya ini apakah juga pergaulannya baik dengan tetangga atau bagaimana. Tetapi paling tidak sebagai orang yang dianggap lebih baik kehidupannya di sekitar mereka tentunya lebih aware ya, lebih sadar untuk mau membantu. Kalaupun tidak bisa membantu secara itu bisa ikut membantu melaporkan atau bicara kepada warga setempat, pengurus dan sebagainya. Itu sih yang perlu diperlukan. Nah ini saat kemarin sudah dibawa ke pengobatan medis ya. Ya. Itu akhirnya dari pihak medis langsung ambil alih atau dikembalikan lagi? Beritanya gimana Pak? Sepertinya gimana ya? Dari pihak medis langsung diambil alih atau dikembalikan? Kalau sudah tahu kondisi penuh keterbatasan dikembalikan, ini juga agak keterlaluan nih pihak medis ya. Tapi kalau memang langsung diambil alih dan mungkin akhirnya tidak tertolong, sudah berusaha yang terbaik berarti. Kan di sini perlu respon manusiawi ya. Ya ini bukan tanggung jawab saya memang. Kalau pihak medis bukan tanggung jawab kami. Kan itu tanggung jawab orang tua. Tapi kalau kita lihat kondisi orang tuanya kan tidak memungkinkan. Iya. Tapi dari tenaga medis juga sudah melakukan yang terbaik ya menurut saya. Artinya kan dia juga memberikan informasi bahwa sudah sampai sekitar berat 1 kiloan itu ya cacingnya tersebut dan sebagainya. Dari pihak keluarga udah dapat minta bantuan pemerintah gitu, tapi dipersulit katanya. Oh. Ini dari yang saya dapat ya. Pemerintah masih sibuk ngurusin yang lain, banyak yang diurus. Sulit
mendapat bantuan pemerintah. Sebelumnya ya, beberapa tahun sebelumnya. Ya, waktu Oh, masih di rumah sakit. oh, nah itu nggak tahu nih apakah Bantuannya nyampe nggak nih? diskriminasi atau apa ini? Salah sutradara nih. Oke, kita kembali ya. Kita kembali lihat sudut pandang psikologinya lah ya, sudut pandang pemerintahnya di luar tanggung jawab dan kuasa kita juga. Kan ada konsep nih, anak jangan dibiarin terlalu bersih. Nanti malah nggak kuat, kena kotor dikit sakit, kena gini dikit sakit. Ini konsep masih berlaku nggak juga sebenarnya? Ini kan masih banyak diterapkan. Jangan terlalu dimanja lah anak biar main di luar gitu, cacing-cacing dikit gitu. Tuh kan anaknya gampang sakit soalnya dibiasain bersih. Nah ini salah atau benar? Konsep-konsep ini kan masih membudaya. Ya kayak atau itu hanya bentuk iri hati karena anaknya orang bisa hidup bersih, anak dia memang jorok gitu. Terus dia akan bilang iya tuh soalnya anaknya terlalu bersih, gampang sakit. Kayaknya itu muncul dari persepsi beberapa orang kayaknya ya. Jadi akhirnya menjadi aturan umum. Sebetulnya tidak ada aturan yang bagus seperti itu. Anak harus sesedikit-sedikit bisa kotor atau tidak terlalu bersih dan segala macam. Ya semuanya kembali pada orang tua sih, orang tua macam-macam. Berarti itu memang orang tua jorok ya? Artinya gini, mungkin dia punya persepsi seperti itu ya, boleh alih-alih dia karena alasan anaknya tidak terlalu bersih dan segala macam. Tetapi kan harus tetap dalam pengawasan orang tua. Oke, boleh main kotor-kotoran dikit ya sebentar, tapi paling tidak harus setelah itu diberi penjelasan, harus dibersihkan, harus cuci tangan dan sebagainya. Tidak dibiarkan kotor terus-menerus, maksudnya begitu. Ini terlalu kotor. Iya, kalau ini sih sudah kelewatan sih. Iya. Setelah ronsen itu sampai otaknya ada Iya. telur cacing. Hidup. Sudah menjalar kemana-mana ya? Ya, cacing keluar dari hidungnya itu kan sudah. Ekstrim. Kalau kita bayangkan gimana ya rasanya 3 tahun mungkin belum bisa banyak bicara menceritakan apa, tapi dia cukup menderita kan itu. Sampai panjangnya 15 cm. 15 cm. Ya, ya. Nah, ini keras sekali sudah ya. Nah, ini salah satu ya harapannya hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Ya lebih cerdas lah ya, lebih cerdas untuk tidak nekat cepat. Bukan berarti menghalangi untuk punya keturunan loh ya. Tapi kalau memang belum siap, pertimbangkan lagi, ya kan? Karena anak itu diberikan untuk dirawat. Kalau belum bisa rawat ya jangan terburu-buru lah, ya kan? Nggak ada istilah nggak sengaja punya anak itu ya. Terus kalau cerita tadi yang kalau punya anak jangan terlalu bersih lah, ini gimana nih Bu konsep ini? Ini konsep benar atau konsep nggak benar ini? Soalnya masih banyak yang percaya loh. Anak kalau terlalu bersih gampang sakit. Anak kalau terlalu bersih nanti kena kotor dikit sakit. Orang tua kan ada yang begitu. Atau ada orang tua yang over bersih berlebih-lebihan itu juga ada. Anak kotor dikit diomelin, baju kena noda dikit ganti kotor. Nah, ada kan. Iya, kalau saya sih boleh sih orang tua berprinsip apapun itu ya untuk anaknya, apalagi kan biasanya ingin memberikan yang terbaik lah gitu. Semua yang bersih, diatur, yang rapi dan perfect semuanya. Tetapi harus ada penjelasan ya, sehingga anak juga mempelajari hal-hal yang tidak sempurna gitu. Karena tidak semuanya dia akan mengalami kesempurnaan itu setelah dia mungkin jauh dari orang tuanya atau apapun, karena akan ada ketergantungan dan itu membuat perilaku yang baru juga, artinya dia terbiasa diasuh dengan pola seperti itu, lalu itu diterapkan dalam kehidupannya sampai dewasa. Nah, barangkali dia akan mengalami kesulitan kalau dalam kehidupannya ternyata tidak seperti yang dia alami waktu kecil. Gitu. Sebaliknya juga, jadi orang tua yang mungkin menganggap jangan terlalu bersih, biar sekali-sekali kotor gitu atau apapun itu, yang penting anak diberi penjelasan, itu aja. Gitu. Oke deh nggak apa-apa, supaya anak juga tidak merasa risih memegang sesuatu yang tidak diinginkan, ya mungkin berlendir, berpasir, basah-basah atau apapun itu gitu. Yang penting harus ada penjelasannya kepada anak. Itu sih. Oke, berarti yang manapun boleh selama nggak berlebih-lebihan ya? Ya, menurut saya nggak berlebihan, tidak membuat orang menjadi perlindungan yang berlebihan ya, protek terlalu tinggi terhadap dirinya. Nanti padahal dia kan juga nanti akan bersosialisasi, ketemu orang yang berbeda-beda juga gitu. Jadi akhirnya akan
ya kesulitan sendiri dalam kehidupannya. Oke. Jadi tapi kalau ngatain anak tetangga jorok tuh nggak boleh berarti ya? Kan banyak nih ibu-ibu, kok ibu-ibu langsung menuju kelompok tertentu. Banyak ya ini omongan jahat gibah di luar sana itu anaknya itu tuh jorok tuh, atau mungkin kebalikannya, makanya tuh anaknya terlalu bersih, gampang sakit, lihat anak saya kuat, bahkan di lumpur-lumpur sehat, kan ada juga. Apapun bisa jadi alasan deh ibu-ibu. Luar biasa. Dan ingat ya, abai terhadap anak. Abai terhadap anak ini bisa macam-macam. Mulai tidak memberikan pendidikan layak, pakaian yang layak, tumbuh kembang yang layak, makan yang layak. Itu sudah termasuk abuse atau kekerasan pada anak, biarpun secara pasif. Ya kan? Anak itu masa pertumbuhan, apalagi usia 3 tahun, 4 tahun. Waktunya makan, orang tuanya sibuk nih sekarang. Orang tua sekarang kan sibuk banget scrolling. Nggak sempat masa air tapi sempat ngecas handphone. Sudah maju masyarakat kita ya. Dan itu termasuk dalam kekerasan anak. Bahaya juga. Jadi jangan buru-buru punya anak. Kalau nggak siap ntar dilaporkan kalian kekerasan pada anak. Terus konsep-konsep sekarang kalau terkait tentang psikologi anak ya. Sebenarnya yang baik tentang kebersihan, kita kembali temanya kan kebersihan. Yang disebut secara psikologi ini kan biar anaknya juga nggak sampai jadi clean freak gitu ya. Dikit-dikit terlalu kotor. Yang tepat itu seperti apa sih Bu? Kalau kebersihan ya disesuaikan secara standar umum aja. Artinya ya kita cuci tangan, kemudian seperti tadi minum air dari air yang sudah direbus, kemudian masak ya, mendidih dan segala macam itu memastikan ada vitamin ya, karena kan sebetulnya semua sudah diinformasikan ya. Seperti kadang-kadang saya juga berpikir ini kok seperti zaman dahulu yang kita nggak tahu banyak informasi, sedangkan pelayanan kesehatan lewat posyandu, lewat apapun itu sudah diberikan secara gratis ya. Nah ini salahnya di mana gitu loh. Kok kayak keluarga ini kok ingat kita masih dalam kemerdekaan, sepertinya belum merdeka deh dia. Ya, artinya secara kesehatan terutama betul-betul tidak mendapatkan yang layak. Nah atau juga perlu dilihat juga nenek ini ngapain gitu loh. Apakah dia sibuk mengurusi kedua orang tuanya yang memang kebetulan sedang sakit atau apa, atau mana keluarga yang lain gitu, atau tetangga-tetangga sekitarnya bagaimana, apa yang mereka lakukan. Jadi sebetulnya banyak faktor yang menunjang agar tidak ada korban sebetulnya gitu. Cuman ini kan sudah 3 tahun dan nggak tahu ya mulainya kapan, tapi kan betul-betul sudah fatal sekali ya. Semua isi tubuhnya adalah cacing dan itu pasti sudah berlangsung cukup lama. Dan ini kan berada di pulau yang merupakan pulau yang sangat maju di plus 62 kita. Dia bukan di pelosok banget loh ya. Dia di Pulau Jawa. Dekat dengan pusat kota. Dan ketidakmerataan masih terjadi seperti ini. Ya kan? Padahal 80 tahun tidak sebentar. Iya. Ya kan? Sistem negara kita udah mungkin yang di pusat lagi sibuk meeting nih kayaknya. Kita kembali lagi ya. Kalau itu nggak ada habis kita bahas. Ini tentang kesiapan ya. Pernikahan. Punya anak lah kita bilang, punya anak. Ini kondisi satu sakit secara biologis. Ya. Satunya gangguan mental. Mental ya. Kok berani punya anak? Dorongan psikologinya apa nih? Ya. Kita perlu telusuri juga. Mungkin gangguannya atau penyakitnya terjadi setelah mereka menikah ya. Barangkali begitu. Karena setelah itu baru ada gangguan mental ya. Kalau dalam kondisi ada gangguan mungkin agak susah untuk punya anak mungkin ya. Jadi kecuali dia mendapatkan perlakuan dari orang lain. Nah gitu. Tapi kalau mereka memang dulunya normal, baik-baik aja, lalu punya anak dan kemudian baru mendapatkan masalah gangguan mental dan fisik itu, nah itu yang terjadi. Kan sebuah pertanyaan besar ya. Kalau ortu sakit mental, sakit fisik, terus yang tanggung jawab siapa? Negara, tetangga, atau kita cuma nonton aja scroll sambil bilang wah kasihan ya anaknya. Udah sampai situ titik. Hobi kita kan scroll, komen, hilang. Ya perlu ada rasa empati dari kita semua, terutama di sekitar rumah keluarga tersebut, aparat desa, bahkan sampai kades kelurahan atau apapun itu.
ya perlu mendapatkan informasi yang jelas, tepat, dan jangan dipersulit. Sudah keluarganya udah benar-benar terpuruk seperti itu sudah bukan hal yang mudah ya untuk merawat mereka. Apalagi yang merawat ini nenek ya. Nenek dia harus merawat 3 orang kalau misalnya tidak ada orang lain lagi. Itu kan juga suatu yang luar biasa berat. Luar biasa berat. Jadi perlu perhatian yang lebih untuk keluarga ini. Dan mungkin juga dari segi keluarga juga ya. Kan kita kalau mau realistis ya. Anak-anak seperti ini akan lebih baik jika diasuh dengan lembaga atau keluarga lain yang memang berkapasitas. Karena banyak sekali orang tua yang mampu secara biologis, mampu ya alias ya kalian bisa bikin anak lah ya. Tapi kalian gagal secara fungsi sebagai orang tua. Ini banyak dan gak pernah rela anaknya diambil. Bilangnya apa itu anakku, tapi gak diurus. Ini masih banyak sekali loh orang tua dengan otak-otak seperti ini ya. Mampu beranak tapi gak mampu ngurus. Ya kan? Mampu secara biologis tapi tidak mampu secara fungsi. Ya kan? Dan kalau anaknya mau dibantu oleh negara kadang udah turun bantu, lembaga-lembaga sosial udah bantu, tapi ortunya nggak mau karena merasa takut anaknya diambil. Dan kembali lagi juga ketidakpercayaan publik pada lembaga sosial. Anaknya dipekerjakan, anaknya dijual juga banyak kan kisahnya. Nah ini udah cukup kompleks nih. Ya kalau kita bilang dari keluarga terdekat, orang terdekat banyak. Wah anaknya kecil, kasihan orang tuanya nggak sanggup, dibantu sama tetangga, ternyata dilecehkan sama tetangganya. Kisah seperti ini nggak sedikit, banyak pelecehan oleh tetangga, anak masih kecil umur 6 tahun, 7 tahun dilecehkan. Kan akhirnya jadi kompleks sekali. Kalau kita mau buat suatu perubahan dari sistem ini nih secara psikologinya nih, yang dibikin mentas pertama itu dari mana sih Bu? Atau langkah-langkah apa sih yang bisa untuk mengurangi lah hal-hal seperti ini? Ya pengetahuan dasar itu kalau diruntut lagi itu berarti balik lagi ke pola asuh ya. Pola asuh dari kedua orang tuanya. Artinya apa yang mereka dapat selama ini? Apakah kedua orang tuanya itu juga mendapatkan pemahaman tentang kesehatan, kebersihan, ya dari manapun. Sebetulnya tidak harus dari pendidikan, karena kebiasaan di rumah, dalam keluarga, mencuci tangan, makan sebelum makan cuci tangan atau segala macam itu sebetulnya sudah kebiasaan-kebiasaan umum. Nah, kenapa mereka tidak bisa melanjutkan ke anaknya? Nah, apakah ini karena kondisi saat ini yang mereka alami, ataukah dari dulu juga mereka sudah mendapatkan pola asuh seperti itu yang kita nggak tahu. Gitu. Ditambah lagi kondisi mereka yang sekarang tambah terpuruk, semakin sakit, satunya sakit mental dan satunya sakit fisik. Nah, itu yang kita juga perlu bertanya-tanya, kok bisa ini terjadi? Gitu. Jadi dari perkawinan sih menurut saya, perkawinan, kemudian bagaimana dengan mengasuh anak nantinya. Karena banyak orang tua juga bisa menjadi orang tua tetapi tidak bisa menjadi ayah bunda. Tidak bisa menjadi ayah dan ibu. Sekedar orang tua, sekedar label bahwa ya udah punya anak. Nggak fungsional gitu ya? Iya nggak fungsional seperti Pak Ber tadi bilang bahwa ya sudah menjadi orang tua buktinya sudah bisa punya anak gitu. Tapi habis itu mereka tidak melakukan fungsinya dengan benar. Siap beranak tapi nggak siap merawat. Tidak bisa menjadi ayah dan ibu. Artinya ya tidak bisa merawat dengan baik. Ya bahkan sampai ada cerita-cerita coretan-coretan lucu kalau kita lihat scrolling ya. Kalau pasanganku garis 2 aku hilang ke bandara. Ini generasi emas kita yang otak-otaknya mulai rusak. Ya kan? Sampai dibuat bercandaan. Hal-hal seperti itu. Kalau memang nggak siap, nggak usah. Kalau memang siap silahkan, tapi benar-benar siap. Karena kalau nggak kasihan anak-anaknya. Ini kan makhluk-makhluk kurangnya. Ya ini generasi muda kurang pendidikan, bangga nikah muda atau bangga bisa menghamili pasangannya tinggal lari. Ini kan jadi suatu tren loh Bu. Kalau bisa bikin pasangan hamil terus tinggal sebuah kebanggaan. Apakah ada kemerosotan moral di generasi muda kita? Atau mereka makin pintar Bu? Ya udah pasti kemerosotan moral itu. Ada pergeseran nilai-nilai yang dahulu positif, baik, sekarang menjadi negatif. Atau yang dulu negatif, sekarang menjadi positif. Dan itu juga nggak tahu ya pengaruh apa, saya kurang tahu. Kalau kita lihat kan pendidikan kita katanya makin baik. Ini yang salah mana nih? Pendidikan kita, keluarga, keyakinan, mana yang salah nih? Lingkungan. Banyak faktor. Banyak faktor ya.
Oke, Banyak kita kembali ke anak deh nih. Ya. Karena kita topiknya tadi tentang anak, kita akan gali secara psikologinya ya. Perkembangan psikologi anak ini kurang lebih seperti apa sih Bu? Yang sehat mungkin ada tips dan trik yang bisa dibagi, mungkin umur berapa sampai berapa, apa yang harus dipersiapin? Ya, kalau perkembangan psikologi itu ada tahap-tahapnya. Jadi sekarang motorik halus dan motorik kasar, kemudian dari verbalnya, kemudian dari emosinya, kemudian dari inteligensinya dan sebagainya, ada tahap-tahapnya. Nah, di usia 3 tahunan ini tentunya dia sudah mulai berinteraksi secara sosial dengan orang lain, ya. Tidak hanya intern keluarganya saja yang dikenal, tapi juga orang di sekitarnya, keluarga besarnya dan sebagainya. Lalu kalau dari verbalnya atau komunikasinya dia sudah bisa mengatakan banyak kalimat gitu ya. Jadi sebetulnya kalau secara normal dengan kondisi standar tertentu, standar di Indonesia kan anak ini sudah mulai bicara, kemudian sudah mulai tahu mana yang baik dan benar, mana yang bersih dan kotor, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tetapi juga karena kita kembali fokus kepada anak ini di mana kedua orang tuanya tidak bisa merawat secara intens ya. Jadi informasi-informasi atau pengetahuan itu saya bayangkan tidak didapat dari kedua orang tuanya. Lalu karena itu kesehariannya juga seperti itu dan tidak ada yang menegur mungkin atau tidak ada yang melindungi dia, tidak ada yang memberitahu dan sebagainya, ya dia anggap itu hal biasa. Toh anak-anak lain mungkin juga ada yang bermain di TPA, ada juga yang datang segala macam seperti itu. Cuman ya itu keterbatasan keluarga ini ya saya lihat karena kondisi maaf ya mungkin kebodohan atau kemiskinan itu yang membuat harus ada yang menjadi korban dari semuanya ini. Kalau kita bilang tentang kembali ke sana tadi ya kegagalan kita bersama ya. Karena kita udah negara maju katanya. Maju. Mundur. Negara mundur ya. Tapi maju ya, jumlah penduduknya makin hari makin banyak ya. Nambah istri, nambah anak. Banyak. Agak miris ya baca berita ini. Yeah. Usia 0 sampai 3 tahun itu fase-fase yang bisa dikatakan penting dan emosional rapuh anak di usia itu udah rasa insecure ini ngeri sekali ya. Yeah. Karena di umur 0 sampai 3 tahun ini fase-fase di mana anak itu belajar untuk mempercayai dan tidak mempercayai. Jika kalian para orang tua di umur anak 0 sampai 3 tahun merusak kepercayaan itu, jangan salahkan nanti anaknya tidak punya harga diri. Karena kalian yang membentuk itu. Ya kan, kalau dicari salahin siapa ya salah orang tuanya jelas ini. Dan jangan bilang ini anak terjadi karena kecelakaan, itu nggak ada, itu salah dan pilihan kalian. Ya kan. Kalau memang kalian nggak layak dan nggak sanggup ya serahkan pada lembaga-lembaga. Sekali lagi serahkan pada lembaga yang memang sanggup merawat. Bukan dikit-dikit udahlah tak serahkan ke orang tua. Kayak tadi neneknya nggak sanggup, jangan dipaksa. Sudah fasenya sudah bukan fase mereka itu. Kalau kalian nggak sanggup serahkan ke lembaga sosial yang sanggup. Ya kan, jangan ya jadi superhero lah, mau jadi ayah superhero atau ibu superhero tapi nggak punya kemampuan. Jangan, kasihan. Yang terjadi apa akhirnya? Berusaha dengan segala cara baik yang legal maupun ilegal, ceritanya berjuang untuk anak itu cerita klise omong kosong zaman sekarang banyak nih. Ya kan? Kita kembali nih Bu, usia 0 sampai 3 tahun. Yeah. Lalu selanjutnya perkembangan anak usianya naik ke berapa nih Bu? Dari 4 ke 6 ya, mungkin 4 sampai 6 tahun gitu. Jadi dia sudah mulai bersosialisasi dengan teman sebaya, kemudian berinteraksi, mengenal teman dan sebagainya. Mulai juga ada pendidikan secara verbal dan ini ya non verbal dari situ ya. Gitu, mengenal orang lain dan sebagainya. 4 tahun ke atas ya? Iya, 4 tahun ke atas. 4 tahun ke atas ini dia sudah mulai verbalnya makin baik komunikasi. Kalau anak umur 4 tahunan belum bisa komunikasi baik gimana Bu? Aman nggak? Ya itu yang dianggap terlambat bicara. Tapi belum tentu tidak bisa bicara ya? Iya, belum tentu tidak bisa bicara. Justru itu harus digali lagi apa yang menjadi penyebab dia terlambat bicara. Usia 4 tahun terlambat bicara begitu. Masih kedepannya bisa normal nggak sih Bu sebenarnya?
Ya, justru itu harus dicari penyebabnya apa. Kalau memang itu tidak ada masalah secara fisik di Biologisnya tenggorokan, cara biologisnya tidak ada masalah, tentunya bisa. Ya, mungkin juga kurang stimulus dari keluarganya, mungkin dari orang sekitarnya, orang dewasa sekitarnya harus menstimulus lebih banyak, harus aktif gitu untuk bisa segera bicara. Tapi kalau dia berhasil distimulus bisa bicara masih tumbuhnya tetap normal ya. Ya, Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan selama secara biologisnya aman ya. Aman, Tapi sudah warning nggak kalau usia 4 tahun ini? ya sebetulnya sudah warning dan ini tidak bisa kita remehkan atau kita sepelekan. Ya, baik laki perempuan sama aja. Nah, Artinya ya bagaimana dia nanti masalahnya akan ada sosialisasi tempat baru yaitu sosialisasi teman-teman sekolah, teman-teman di rumahnya dan segala macam. Nah, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan mereka kalau dari verbalnya saja dia tidak bisa. Oke. Usia 4 tahun tadi usia 4 sampai 6 tahun ya. Kalau di usia 4 sampai 6 tahun ini anak gampang tantrum, gampang marah-marah, nggak bisa kontrol emosi. Ini problemnya kira-kira apa nih, Bu? Berarti problemnya ada masalah sebelum dia 4 tahun. Kalau dia tinggal di lingkungan yang penuh emosi gimana, Bu? Ya, pasti akan terbawa juga, terpengaruh juga. Jadi terutama mungkin di lingkungan keluarganya ya. Barangkali orang tuanya sering berantem, sering ada konflik ya. Bukan saja orang tua, mungkin juga kakak adiknya, kakaknya atau siapapun saudara yang tinggal di situ. Nah, semuanya kan akan terekam oleh si anak ini. Ya, dan itu betul-betul betul-betul terekam dengan kuat ya, karena masa-masa balita itu kan segala informasi atau apapun kan dia masuk secara bawah sadar dan cukup kuat untuk dia bisa kenang suatu saat nanti. Berarti kalau kita bilang parenting by nature, tinggal di nature yang nggak sehat ini bahaya sekali ya? Ya, Diasuh oleh lingkungan tidak sehat, nggak akan sehat anaknya. Diasuh oleh lingkungan, kan katanya anak itu ya sendiri-sendiri dalam artian biarpun lingkungannya emosinya buruk, lingkungan sekelilingnya nggak beres, tapi kalau memang udah karakter lahirnya baik ya baik, itu bisa nggak? ya. Artinya tetap ada, walaupun mungkin kelihatannya baik, tapi tetap ada kalau kita gali lagi, ada sesuatu yang kosong, yang hilang, yang ada masalah. Mungkin dia merasa ya dia pendam sendiri, sesuatu sering terjadi, dia sering mendapatkan atau dia sering mengalami mendengarkan konflik dari orang tua atau apapun itu. Tapi dia pendam semuanya, dia anggap semuanya menjadi biasa karena terlalu sering dihadapi. Kalau secara psikologinya Ibu, anak yang lahir di lingkungan sangat tidak sehat, baik secara emosional, bukan biologis ya. Ya. Emosional tidak sehat, mungkin gangguan jiwa atau mungkin gaya hidup lifestyle yang berantakan secara kejiwaannya. Ya. Mungkin nggak anak ini tumbuh jadi pribadi yang normal dan sehat? Agak sulit ya, agak sulit. Perlu penanganan yang serius untuk ini dan diantaranya terapi ya. Terapi itu pun tidak sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan. Itu bisa bertahun-tahun karena efeknya pada anak ini sudah terekam semuanya kan. Segala sesuatu yang dia dengar, dia lihat. Ya, anak kan tidak tahu bahwa itu baik atau itu buruk gitu. Jadi karena itu sudah terbiasa dan itu anggap ya sudah, oh setiap hari berantem kok, oh ternyata itu tidak baik. Karena suatu saat dia akan mengetahui itu. Ya, di usia kapan tertentu akan ada informasi bahwa sebetulnya berantem tiap hari itu nggak baik. Itu ada emosi-emosi negatif yang keluar dan membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitarnya dan segala macam. Tapi dia bisa tumbuh jadi anak yang normal nggak Bu? Atau dia pasti punya ketidaknormalan? Mungkin secara fisik normal. Secara emosi? Secara emosi, psikologinya? nah, itu perlu dilihat lagi. Perlu didetek lagi, perlu di screening lagi. Kan katanya setelah dewasa kebijaksanaannya tumbuh dan semuanya baik-baik saja. Ya, tapi ada orang juga karena terlalu memendam, mungkin dia mengambil tindakan, dia nggak mau gubris. Aku nggak mau tahu, aku cuek. Tetapi bagaimanapun itu masuk dalam bawah sadarnya. Dan mungkin suatu saat akan meledak itu. Entah di usia berapa atau kapan gitu. Karena itu masih terekam sesuatu yang menyakitkan, yang dia tidak mau itu terjadi mungkin ya. Nanti dia kalau mau punya keluarga, bisa jadi dia kalau mau keluarga juga Dia copy sama. cerita itu ya? Betul. Tanpa dia sadari dia mengcopy cerita itu. Karena ya, dia kan copy itu keluarga yang menurut dia itu yang baik. Karena keluargaku seperti itu. Gitu. Nah, jadi kalau kita ambil tadi simpulannya, punya anak itu bukan tentang
hanya bisa melahirkan. Kalau tentang melahirkan ya asal tidak ada gangguan di biologis ya kalian udah bisa melahirkan seperti itu ya. Yang kedua, punya anak juga bukan tentang hanya materinya aja. Kalian kasih tempat bersih luar biasa, dikasih mungkin handphone sister atau tablet sister gitu buat ngerawat gitu kan. Yang penting bisa kasih makan. Sukses gak tuh Bu jadi? Kan udah berfungsi Bu jadi orang tua. Masih kurang gitu. Sangat kurang karena kan kita nggak berinteraksi dengan alat ya. Kalau serba ada perasaan, ada sesuatu yang harus dikomunikasikan dari hati ke hati. Tapi kalau nggak nonton makannya lama Bu. Kalau nggak nonton orang tuanya nggak bisa nonton juga Bu. Nanti dirusuhin sama si anak. Ya itu sebetulnya tindakan-tindakan yang kurang tepat ya untuk mengasuh anak. Karena kan tapi ini jadi biasa itu loh. Ya, jadi hal biasa. Bagaimana sih memberikan efek jerak ke orang tua seperti ini? Ya coba sekali-sekali makan bersama. Jadi makan nonton bersama. Semua ya Bu biasanya. Ya kalau keluarga sekarang betul ya. Datang makan bersama di satu rumah makan. Tapi begitu pesan pegang HP semuanya. Ya, nonton bersama. Kemajuan kita makin luar biasa kan. Ini perlu diberi efek jera atau dibiarkan sajalah. Toh sudah jadi biasa. Efek jera itu akan terjadi dengan sendirinya. Artinya nanti akan ada sesuatu yang muncul ya. Kan ortu nggak pernah salah Bu biasanya. Ya. Entah protes anak, entah anak sakit, entah apa segala macam. Nah dari situ biasanya munculnya dari anak ya. Di situ langsung anak kan dikonsultasikan ya ini itu mungkin ke dokter, psikolog atau psikiater dan sebagainya. Nah dari situ setelah diruntut ternyata masalahnya sumbernya adalah dalam keluarga. Di mana mungkin pasangan suami istrinya atau ya ada keluarga lain dan sebagainya. Gitu. Dan kalau orang tuanya nggak mau berubah, diapain nih? Diapain Pak Sutradara? Kan kita bayar psikolog, psikiater mahal-mahal biar anak kita diurus lah. Ngapain psikolog, psikiater ngurusin gaya hidup kita? Kan udah capek kerja. Biasa. Ya semuanya dengan kesadaran untuk mau berubah. Kalau anaknya atau pasangannya ingin diubah berarti diri kita sendiri harus diubah dulu. Sebelum minta orang lain berubah, yang harus berubah siapa? Diri kita. Diri kita sendiri. Sebelum sibuk berusaha ngerubah anak dan orang tua, gak ada salahnya kamu mencoba mengubah diri kamu dulu lah. Berubah itu dimulai dari kita menerima atau kita aware ya. Ya kalau kita juga salah. Orang yang gak pernah merasa dirinya salah kan gak bisa berubah. Apalagi makhluk-makhluk yang merasa dirinya selalu benar itu. Kan banyak belakangan makin hari makin arogan. Saya si paling benar. Yang lain salah. Kalau gak sama dengan saya itu salah. Ya ini yang melahirkan kan golongan-golongan gak becus itu juga ke dunia. Merasa diri, prinsip benar yang paling benar. Karena kebenaran kita belum tentu jadi kebenaran buat orang lain. Dan ingat anak-anak kita mencontoh kita. Punya anak bukan hanya sekedar melahirkan, bukan hanya sekedar bisa kasih makan dan kasih tablet untuk nonton. Tapi juga memberikan kehangatan, kehidupan, dan mengenalkan kehidupan yang baik dan layak kepada anak-anak. Lalu cerita lama di mana anak wajib berbakti mungkin sudah mulai bergeser. Di mana kalian yang juga harus berbakti sebagai orang tua yang baik. Nggak ada salahnya menunda punya anak kalau belum siap. Bahkan nggak ada yang salahnya menunda punya pasangan kalau belum siap. Ya kan kasihan. Anak dibesarkan orang tuanya dengan keluarga yang sehat, bibit, bebet, bobot, baik. Kalian ambil jadi pasangan di mana kalian adalah makhluk-makhluk sakit jiwa. Kasihan nanti kalian ngelahirin keturunan sakit jiwa juga. Perbaiki dulu lah diri sendiri sebelum kalian berpasangan sama orang lain. Dan jangan jadikan punya pasangan sebuah pelampiasan untuk hidup kalian lebih baik. Banyak nih ya. Karena saya nggak benar, saya ketemu orang yang bisa ngertiin saya. Mungkin saya bisa berubah lebih baik, jangan. Perbaiki dulu, nanti ketemu orangnya kalau kalian udah beres. Hal-hal seperti ini mungkin bisa dijadikan alternatif ya. Karena belakangan banyak sekali pasangan-pasangan yang masih sangat muda. Yang secara mental belum siap. Tapi kan sudah paham teorinya, teori beda sama prakteknya. Sekarang scrolling, belajar parenting banyak. Tapi kalian belum ngalamin jadi orang tua. Saat ngalamin baru, wah lelah aku gak siap nikah. Besok cerai itu boleh gak sih Bu? Nanti nunggu siap lagi baru nikah lagi. Kayak ganti baju ya. Iya, anaknya serahin sama pasangan lah. Saya gak siap punya anak, serahin sama dia atau kasih lembaga sosial gitu.
Ya itu sulitnya orang kalau sudah punya konsep seperti itu dan kaku ya nggak susah. Ini mirip kayak banyak demo kemarin tuh ya. Sibuk minta naik gaji tapi nggak ngulain otak gitu ya. Masyarakat cerdas atau mundur? Oke, kita kembali lagi nih. Masih mulai dari topik cacing akhirnya kemana-mana ya. Tapi topik kita tadi satu sih. Yang utama kita angkat itu satu. Bagaimana tentang kesiapan ya. Kesiapan untuk segala hal. Berkeluarga, berkomitmen, punya anak, bekerja, apapun itu. Jangan menuntut lebih dari apa yang bisa kalian lakukan. Kesanggupan kita. Bu Pauline ada pesan gak Bu? Buat teman-teman di luar sana yang akan berpasangan, akan menikah, akan punya anak, tentang kesiapan dan kesanggupan ini. Secara psikologinya deh. Secara psikologi sebetulnya usia itu kadang-kadang tidak bisa menentukan kedewasaan kita ya. Kadang-kadang karena kondisi ada masalah lingkungan atau apapun, ada orang yang mungkin sekitar 20 tahunan sudah bisa bicara tentang kedewasaan. Tetapi ada juga yang 35 tahun masih seperti anak-anak dan sebagainya. Nah, semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kapan kita siap untuk bisa punya pasangan atau punya anak atau apa. Kalau tidak siap, belum siap, ya udah oke, seperti yang Pak Ber bilang tadi, tidak usah dulu. Toh tidak ada yang mengejar, tidak ada. Kan hidup kita tidak menjadi ukuran orang lain. Ukuran kita bukan ukuran orang lain. Jadi ukuran kita sendiri yang tahu kapan kita akan mau melakukan itu. Dan yang sudah siap berkeluarga, berumah tangga, persiapkan juga tempat tinggal. Ya, terutama itu kalau dari masalah yang kita bahas saat ini adalah ini tentang tempat tinggal ya, kondisi mereka. Kemudian mungkin juga pekerjaan, finansial itu perlu ya, karena kan tempat tinggal oke, segala macam, tapi tidak ada pekerjaan juga susah. Ada pekerjaan tapi tempat tinggal tidak memadai dan sangat jauh dari kebersihan atau apapun juga akan mempengaruhi. Jadi berkeluarga itu banyak faktor ya, tetapi paling tidak kita berusaha untuk menyempurnakannya, karena memang tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak kita berusaha untuk menyempurnakannya. Karena selain kesiapan fisik juga kesiapan mental. Nah, ini kenapa bisa terjadi. Lalu kita juga harus ada sosialisasi dengan tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Manakala kita sedang mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh keluarga ini, jadi kita bisa segera mendapatkan solusi. Ya, kesehatan, finansial, apapun itu tentunya kita bisa segera kita dapatkan solusinya ya. Jangan kita merasa berdiam diri, terpuruk, atau kita cuek, atau kita merasa minder, tidak pantas, tidak layak, dan sebagainya. Ini yang akan menghambat diri kita sendiri. Karena kita itu makhluk sosial, jadi bagaimanapun kita tidak bisa hidup sendiri. Gitu. Jadi kita harus terbuka kepada setiap orang, minta bantuan kalau memang tidak mampu. Dan itu yang harus supaya kehidupan keluarga kita juga menjadi lebih baik, terutama untuk melahirkan generasi-generasi yang lebih baik, lebih sehat tentunya. Itu ya Pak Ber. Oke, terima kasih Bu Pauline. Ingat ya, ini pesannya luar biasa sekali. Ingat, apa yang kita sampaikan, kita bahas di sini tidak 100% benar, tapi kita mencoba menyajikan sudut pandang yang lain dari sebuah peristiwa, sebuah kondisi. Sanggup itu bukan berarti kalian harus buru-buru. Sanggup menikah, tapi belum sanggup untuk menjadi pasangan yang baik. Pertimbangkan, sama seperti punya anak tadi. Hanya bisa menyediakan penghidupan yang layak tapi tidak siap secara emosi, itu berarti belum sanggup. Jadi benar-benar disiapkan yang baik. Karena nanti mereka anak-anak yang dimana kalian orang tuanya adalah mereka yang akan jadi generasi kita di masa depan ya. Harapannya semua makin hari makin baik lah. Perubahannya positif, emosinya makin sehat, bukan makin sakit. Oke, sampai ketemu lagi di podcast kita di judul-judul dan topik-topik lainnya. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.